Selamat datang kembali di perkuliahan metode numerik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode Euler, di mana metode Euler itu akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara numerik. Ya. Nah, ini adalah masalah nilai awal yang akan kita selesaikan secara numerik. Jadi, kita punya PDB, ini PDB-nya, dan kita punya nilai awalnya atau initial condition-nya. Nah, ingat bahwa solusi dari persamaan diferensial biasa itu atau solusi dari masalah nilai awal itu adalah sebuah fungsi ya. Nah, di sini saya akan coba gambar. Nah, ini adalah T. Nah, ini adalah fungsi Y-nya ya. Nah, diketahui ketika T-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan Y0 nih di sini. Nah, jadi solusi dari persamaan diferensial biasa ini, walaupun secara numerik ataupun secara eksak, itu tuh adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi seperti ini. Nah, misalkan ada initial condition yang lain nih, yaitu di sini misalkan ya, y0 aksen gitu. Nah, berarti solusinya itu adalah fungsi juga ya, yang mungkin fungsinya mungkin cukup dekat dengan yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini kalau PDB-nya itu satu variabel, kalau PDB-nya dua variabel, misalkan, nah ini y-nya itu adalah vektor nih ya. Vektor, f-nya juga vektor. Ya, jadi kita punya dy1 per dt sama dengan sebuah fungsi dy2 per dt sama dengan sebuah fungsi. Nah, grafik ini juga sama, solusinya itu adalah sebuah fungsi ya. Nah, cuman fungsinya mungkin kita bikin dua ya. Nah, yang pertama itu untuk yang y1, yang kedua itu untuk yang y2. Nah, misalkan ketika T sama dengan 0, Y1 itu nilainya di sini, dan ketika T sama 0, Y2 itu nilainya misalkan di sini gitu. Nah, ini misalkan seperti ini mungkin turun gitu. Nah, bisa aja seperti ini. Nah, tapi pada intinya solusi dari sebuah PDB dengan masalah nilai awal dengan suatu initial condition adalah sebuah fungsi dari interval A ya. Ini A biasanya sampai B ya. Nah, sekarang misalkan saya punya sebuah mod PDB ya. Nah, PDB yang umum ya, yang misalkan dy per dt sama dengan f t, y, ini tuh terlalu susah untuk dicari. Kita kan tujuan kita tuh mencari kestabilan dari metode numerik, metode Euler kita ini. Tapi kalau kita pakai metode persamaan diferensial yang secara umum ini susah, makanya kita pakai persamaan diferensial yang lebih khusus, yaitu yang ini nih ya. Jadi saya punya dua buah persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensialnya sama, tapi initial kondisinya tuh beda ya. Yang satu itu di Y0, yang satu tuh di Y0 plus epsilon. Jadi cuma beda dikit ya. Nah, saya akan mendefinisikan ya. Definisikan adalah xt ya. Yaitu adalah solusi dari masalah nilai awal dari PDB yang ini nih, yang PDB yang pertama ya. Yaitu adalah Y1T dikurangin ini solusi dari masalah nilai awal dari PDB yang kedua ya. Nah, sekarang saya akan coba turunkan dx per dt itu menjadi dy1 per dt min dy2 per dt. Nah, karena y1 itu solusi dari ini, maka dy1 per dt itu pasti memenuhi ini nih. Lambda y1 ditambah ft. Nah, dikurangin y2 itu memenuhi masalah yang ini, pasti memenuhi PDB-nya juga ya. Lambda y2 min ditambah ft. Nah, di sini ft-nya akan saling tercoret sehingga kita punya lambda dikalikan y1 dikurangin y2. Dan y1 dari dikurangin y2 itu adalah ini nih. Maka kita punya PDB yang baru ya, yaitu adalah dx per dt sama dengan lambda dikalikan x. Dan masalah nilai awalnya, initial condition dari si x itu adalah apa nih? Nah, ketika y1 0 itu y0, ketika y2 0 itu adalah epsilon ya. Berarti ini adalah min epsilon ya. Nah, sekarang kita cuma mau tinjau yang ini nih ya. Jadi ini lebih sederhana lagi ya. Jadi apa yang terjadi dengan metode numerik jika kita mencari solusi dari masalah ini nih. Nah, kalau tadi kita pakai X, sekarang saya kembalikan ke Y ya, biar selalu pakai Y ya. Jadi kita punya PDB-nya itu dy per dt sama dengan lambda Y, dan inisial kondisinya kan kalau tadi untuk si X itu epsilon atau min epsilon, tapi di sini kita ubah aja menjadi 1 ya, jadi nggak ada bedanya kok. Nah, terus lambdanya itu negatif nih ya. Nah, kenapa lambdanya negatif? Karena kita maunya ini nih solusinya itu adalah seperti ini ya. Dan kalau lambdanya negatif itu ketika T menuju tahingga ya,
YT itu akan menuju 0 ya gitu. Karena lambdanya negatif ya. Nah, jadi kita mau, ini tuh solusi eksaknya ya, solusi eksaknya. Jadi kita mau, atau metode numerik kita tuh dikatakan stabil jika punya sifat yang sama seperti solusi eksaknya gitu. Sifat yang sama tuh seperti ini nih ya. Jadi ketika T menuju tahingga ya, T menuju tahingga, misalkan ini solusi numeriknya ya. Jadi tergantung dari H kan biasanya ya. Nah, menuju 0 juga gitu. Jadi YT itu adalah solusi eksak, tapi YHT itu adalah solusi numerik dengan menggunakan metode numerik tertentu ya. Dalam hal ini metode Euler. Nah, sekarang kita akan coba turunkan YHT itu bentuknya tuh seperti apa ya. Nah, sekarang saya fix dulu H-nya. Terus saya gambar garis bilangan ya. Ini 0, 0 kenapa 0? Karena ini inisial kondisinya tuh di 0 ya. Nah, kemudian ini adalah H. Nah, ini tuh adalah T0 ya, ini T1, 2H itu adalah T2, dan seterusnya sampai Tn ya, NH gitu ya. Dan ini masih lanjut terus sih sebenarnya, masih lanjut terus ya. Dan kita punya hubungan ini ya, YT1 adalah YT0 ditambah H dikalikan F T0, Y di T1 ya, di T0 sorry. Ini kalau kita punya hubungan ini karena kita pakai metode numeriknya metode Euler ya. Nah, kita juga punya hubungan YT2 itu adalah apa? YT1 ditambah H dikalikan F T1, Y di T1 ya. Nah, sekarang akan saya coba cari tahu YT1 itu apa? YT1 itu adalah YT0, YT0 itu Y0, Y0 itu 1. Nah, ditambah H dikalikan, nah ini tuh adalah fungsinya ya, lambda ini. Y di T0. Ya, Y di T0 itu adalah 1, jadi saya langsung aja tulis 1 ya. Jadi sama 1 plus H. Nah, Y di T2 itu apa? Nah, Y di T2 itu adalah Y di T1. Y di T1 itu 1 plus H. Nah, ditambah H dikalikan fungsinya itu lambda Y. Lambda dikalikan Y di T1, 1 plus H. Nah, ini saya sederhanakan ini menjadi apa ya? Jadi 1 plus H ditambah H lambda ditambah H kuadrat lambda ya. Nah, ini saya bisa sederhanakan menjadi, oh sorry, di sini saya ada salah nih. Harusnya ini adalah lambda kali 1 ya. Nah, ini harusnya lambda H. Lambda H, ini juga lambda H. Nah, akibatnya ini dengan mudah menjadi 1 plus lambda H kuadrat ya. Dan ini kita bisa lakukan terus. YTN itu adalah 1 plus lambda H pangkat N. Nah, Anda bisa coba, Anda akan mendapatkan hal yang sama dengan saya. Nah, jadi metode numerik itu punya dua masalah ya. Yang pertama itu masalah stability. Stability itu artinya apa? Jika kita punya PDB seperti ini, metode numerik kita tuh harus mempunyai sifat yang sama seperti solusi eksaknya. Yaitu apa? Ketika T menuju tahingga, YT itu menuju 0 ya. Jadi, apakah T menuju tahingga, maka solusi numeriknya dalam hal ini YTN ya. TN menuju tahingga, apakah YTN menuju 0 gitu ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah masalah konsistensi. Apakah ketika H-nya menuju tahingga, YTN itu tuh sama dengan solusi eksaknya. Ini tuh solusi numeriknya, ini solusi eksaknya. Nah, ini adalah yang masalah bintang yang pertama itu adalah masalah stability, bintang yang kedua itu adalah masalah konsistensi. Nah, kita akan buktikan bahwa metode Euler itu adalah konsisten ya. Atau dengan kata lain akan kita buktikan bahwa solusi numerik kita nih ya akan menuju ke solusi aslinya jika H-nya itu makin lama makin kecil. Nah, ini adalah masalah konsistensi ya. Nah, jadi ini adalah solusi numerik. Nah, ini adalah solusi asli ya. Kan solusi asli dari PDB yang tadi itu adalah F pangkat lambda T kan. Nah, sekarang kita akan buktikan ya dengan menggunakan limit ya. Limit H menuju 0 dari YTN, ini adalah apa? Limit H menuju 0. Nah, YTN kan tadi sudah saya itu buktikan bahwa turunkan maksudnya, jadi adalah 1 H dikali lambda pangkat N ya. Nah, ini adalah limit H menuju 0.
H-nya itu akan saya ubah sekarang ya. H-nya itu akan saya ubah menjadi ini. H-nya itu adalah, kan kita punya, ini sama ini, saya tulis dulu ya, Tn kali lambda per N. Pangkat N. Nah, ini kan 0, ini H, dan seterusnya sampai ini NH ya. Nah, ini adalah T1, T0, T1, ini Tn. Nah, Tn kan sama dengan NH, berarti H itu adalah Tn per N ya. Nah, ini Tn per N. Nah, ini adalah apa nih? Dengan menggunakan sifat limit eksponensial, ini otomatis langsung berubah menjadi ini ya, E pangkat lambda kali Tn. Nah, jadi terbukti ya, jadi ketika H-nya menuju 0, ini sebenarnya ada satu step lagi, ini kan soalnya limitnya H menuju 0, nah ketika H menuju 0 artinya kan N menuju tak hingga ya. Jadi Tn-nya tuh fix, H-nya menuju 0 artinya N-nya itu menuju tak hingga ya, berarti 1 ditambah Tn lambda per N pangkat N, dan ini adalah E pangkat lambda Tn. Nah, jadi terbukti bahwa metode Euler itu adalah metode yang konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu masalah stability. Apakah metode Euler itu adalah metode yang stabil? Atau dengan kata lain, apakah YTN, ini solusi numerik ya, solusi numerik kita itu menuju 0 jika Tn-nya itu makin lama makin besar gitu ya. Jika Tn-nya itu makin lama makin besar. Nah, ini adalah solusi numerik kita nih, Tn ya. Dimana Tn itu adalah ini ya, N dikalikan ke H. Berarti T1 itu H, T2 itu adalah T2 adalah 2H gitu ya. H-nya itu fix ya di sini ya. Dan Tn itu berarti NH ya. T100 berarti kan 100 kali H. Ya. Nah, apakah ya Tn itu akan menuju 0 jika Tn-nya itu menuju tak hingga ya. Dan di sini jawabannya itu tergantung ya. Tergantung dari yang ada di dalam kurung ini nih, yang ada di dalam tanda mutlak. Ini harusnya bukan tanda mutlak, tapi dalam kurung ya. Yang ada di dalam kurung ini nih. Nah, kita tahu bahwa sifat dari deret geometri ya. Jadi ini kan sebenarnya YTN itu adalah sebuah deret geometri, sebuah barisan geometri, dan barisan geometri ini akan menuju 0 jika si pengalinya itu dalam hal ini rasionya itu H lambda itu kurang dari 1 ya, rasio mutlaknya kurang dari 1. Nah, oleh karena itu saya bisa punya persamaan seperti ini, min 1 sampai 1. Nah, berarti H lambdanya itu adalah diantara berapa dan berapa nih? 0 dan min 2 ya. Dan berarti ini adalah H-nya itu diantara berapa dan berapa? 0 dan min 2 per lambda. Nah, ingat lambdanya itu kan negatif ya. Jadi sebenarnya ini itu adalah angka yang positif ya. Jadi sebenarnya harus saya ubah. Jadi 0 min 2 per lambda. Karena lambda kan negatif ya. Nah, jadi ini merupakan syarat stability dari metode Euler ya. Jadi dalam metode Euler itu, metode Euler dikatakan stabil jika H-nya, step size-nya itu harus di antara 0 sampai min 2 per lambda. Ya. Nah, habis ini ada satu contoh supaya lebih jelas.